Jadi teman-teman, salah satu pertanda yang sudah pasti saat diri kita didampingi oleh sosok kodam penjaga adalah munculnya berbagai kejadian yang berhubungan dengan dunia alam gaib. Baik itu yang terjadi di dalam mimpi atau yang terjadi saat kita beraktivitas. Mungkin jika saya menjabarkan semua kejadian-kejadian tersebut akan membuat video ini memiliki durasi yang sangat panjang, karena memang sangat banyak kejadian-kejadian supranatural yang terjadi ketika kita didampingi oleh sosok kodam. Namun teman-teman, saya ingin membahas salah satunya saja yang sering saya alami, dan mungkin di antara kalian pun juga ada yang sering mengalami hal ini. Namun, apakah itu? Ya, hal itu adalah keluarnya sukma kita karena ditarik secara paksa oleh sosok kodam. Kalian bingung? Kalian tidak percaya? Mungkin kedengarannya aneh, tapi saya yakin selain saya, di antara kalian pasti ada yang sering mengalami hal ini, namun mungkin saja tidak menyadari akan kejadian tersebut. Lalu, apa saja tandanya dan bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai habis. Seperti yang saya katakan, di beberapa momen terkadang sukma diri saya ditarik keluar secara paksa oleh sosok kodam yang menjaga diri saya. Dan saya yakin di antara kalian yang sedang menonton video ini pun pasti pernah mengalami hal ini. Seperti ketika kita sedang tertidur, lalu seketika kita berada di suatu tempat yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan, dan seolah-olah ada orang lain di samping kita. Namun kita tidak bisa mengetahui siapa, bagaimana wujud dan perawakannya, dan kita tidak mengetahui mengapa dia menemani diri kita. Atau selain itu, ketika kita tertidur dan di dalam tidur, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal, namun terasa sangat akrab, atau kita berhadapan dengan hewan-hewan buas dan menyeramkan. Namun, hewan-hewan tersebut justru nampak jinak dan tunduk kepada kita. Atau mungkin, di saat kita tertidur, kita melihat sebuah peristiwa, momen, dan ternyata beberapa hari, minggu, atau bulan setelah kita mengalami hal tersebut, apa yang kita alami benar-benar terjadi sama persis dengan apa yang kita lihat. Saya sering mengalami hal ini, dan dulu saya selalu berpikir bahwa apa yang saya alami ini adalah sebuah mimpi atau bunga tidur semata. Ya, karena memang kejadian ini terjadi di saat saya tertidur. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika apa yang saya lihat dan alami saat saya tertidur ternyata bisa sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada saya. Dari sosok gaib yang mereka lihat sama persis dengan sosok yang sering datang di saat saya tertidur. Tempat-tempat yang sering muncul di dalam tidur saya pun bisa sama persis detailnya dengan apa yang dikatakan orang lain. Dan momen-momen yang muncul di saat saya tertidur memang benar-benar terjadi di saat inilah. Saya memahami bahwa ternyata selama ini sukma saya telah ditarik dengan sengaja oleh sosok kodam, agar mereka bisa lebih jelas menunjukkan sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Bahkan bukan hanya di saat sedang tertidur, teman-teman. Terkadang di beberapa momen di saat saya sedang bermeditasi atau di saat saya sedang berada di posisi sangat tenang, secara tiba-tiba saya bisa melihat tubuh saya sendiri yang sedang duduk atau tertidur. Bahkan di saat meditasi atau posisi tenang, secara tiba-tiba muncul gambaran tertentu secara detail.
Baik itu mungkin sebuah jalan, kondisi rumah, atau benda-benda tertentu. Bahkan sampai berbagai wujud dari sosok gaib. Ya, awalnya hal ini pun saya anggap hanya sebatas imajinasi atau sugesti yang muncul dikarenakan otak saya sedang tidak memikirkan apa-apa. Namun akhirnya saya juga menyadari bahwa saat meditasi, sukma kita pun bisa ditarik secara paksa oleh sosok kodam. Saat ternyata kondisi jalan atau rumah yang saya lihat sangat detail dan nyata. Bahkan siapa yang ada di sana menggunakan baju dan warna apa. Sampai plat kendaraan yang lewat pun benar-benar bisa sama persis dengan apa yang saya lihat. Barulah saya menyadari itu semua bukan sebatas sugesti atau imajinasi. Serta teman-teman, sesuatu yang mungkin sering dialami oleh orang yang telah didampingi oleh sosok kodam. Namun mereka tidak menyadarinya adalah sukma yang ditarik secara paksa saat diri orang tersebut sedang emosi atau sedang dalam bahaya. Ya teman-teman, salah satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan adalah saat saya hampir tertabrak oleh sebuah kontainer saat sedang saya membawa sepeda motor. Mengapa tidak terlupakan? Karena momen itu adalah momen di mana sukma saya ditarik secara paksa di saat saya benar-benar di ujung maut. Jadi pada saat itu, saya sedang sangat kencang mengendarai sepeda motor saya. Dan dengan sengaja, saya menerobos sebuah lampu merah. Namun ternyata, ketika saya menerobos lampu merah, lewatlah sebuah kontainer yang memalang jalan saya. Pada momen itu, saya sudah sangat pasrah. Karena dalam kecepatan tinggi, saya sudah langsung meluncur ke moncong kontainer. Tetapi teman-teman, secara tiba-tiba, saya bisa melihat diri saya sendiri yang sedang bermanuver menghindari kontainer tersebut. Dan ternyata, kodam penjaga sayalah yang saat itu langsung mengambil alih tubuh saya untuk bermanuver menghindari kontainer tersebut. Dan mungkin beberapa teman-teman juga pernah mengalami ketika sedang emosi. Secara tiba-tiba, tubuh teman-teman ada yang mengendalikan. Dan seolah-olah teman-teman bisa melihat tubuh sendiri. Kondisi inilah yang bisa dikatakan sosok kodam menarik paksa sukma diri kita. Pastinya banyak momen atau kejadian yang kita alami dan menandakan sukma kita ditarik secara paksa oleh sosok kodam penjaga. Namun, dari banyaknya momen tersebut, peristiwa ini terjadi sebenarnya dikarenakan sosok kodam ingin berinteraksi dengan diri kita atau ingin melindungi diri kita dari hal-hal buruk yang akan menimpa diri kita. Untuk teman-teman yang mungkin sering mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sukma yang ditarik oleh sosok kodam, namun teman-teman masih meragukan hal tersebut, apakah benar-benar nyata atau hanya sebuah halusinasi dan imajinasi? Teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.